Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat berjumpa kembali di video konferensi yang akan membawakan tema tentang pendidikan karakter untuk usia dini dengan moderatornya Pak Anggi dan presenternya Bu Ai. Dan seperti biasa, hari ini saya berperan sebagai host. Untuk itu, kepada Bapak dan Ibu, untuk berjalan lancarnya video konferensi ini, mari kita ucapkan Bismillah bersama-sama untuk kelancarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk video konferensi dengan tema pendidikan karakter untuk usia dini, saya buka. Dan untuk selanjutnya, kepada Bapak Moderator, Pak Anggi Nopiar, acara ini saya persilahkan. Silakan Bapak Anggi. Terima kasih kepada Bapak Ari Aditya Septian selaku host pada kegiatan kali ini yang akan membahas tentang pendidikan karakter anak pada usia dini. Nah, yang akan dibawakan atau yang akan menjadi presenter pada kesempatan kali ini adalah Ibu Ai Rahmawati dari TK An-Nasr Tarogong Kaler. Nah, saya di sini sebagai moderator akan membantu jalannya sesi kali ini. Yang pertama-tama, seperti yang kita ketahui bahwa Ibu Ai Rahmawati ini mengajar pada salah satu TK atau taman kanak-kanak ya An-Nasr yang berada di Tarogong Kaler. Dan selebihnya nanti mungkin ibu atau ibu pempresenter atau ibu pemateri akan berbagi juga tentang CV-nya. Baiklah, sebelum memasuki pada materi yang pertama, Bapak Ibu guru hebat dimanapun Anda berada, stay at home, stay safe, stay productive. Ibu Bapak guru hebat dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini, pada video konferensi kali ini, aturannya sama seperti awal mula, seperti kegiatan-kegiatan yang lainnya, Sepikon yang lainnya, bahwa sesi kali ini akan dimulai hanya dalam kurun waktu 1 jam, 3/4-nya atau 15 menit sebelum acara dimulai nanti presensi akan di-share, dan Ibu, Bapak, guru hebat dimanapun Anda berada, harap untuk meng-unmute atau mikrofonnya di-unmute di waktu mulai. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ibu Ai, halo? Sudah Ya, siap? Panggi. Sudah siap untuk mulai, Bu Ai? Ya, Iya, oke. ya siap. Iya. Mangga untuk penjelasannya saya serahkan langsung kepada Ibu Ai. Silakan Ibu Ai Rahmawati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bapak Ibu partisipan sesi 5 hari Sabtu 18 April 2020 ya. Masih dengan saya Ai Rahmawati. Hari ini pada kesempatan ini insya Allah saya akan membahas sedikit tentang pendidikan karakter untuk anak usia dini. Kenapa pendidikan karakter? Pendidikan karakter itu hal yang sangat esensial ya Bapak Ibu. Ini sangat penting sekali. Ya ini usia 0 sampai 6 tahun ini anak itu ada pada masa keemasan ya, cepat daya tangkapnya, inderanya. Pak, Ibu. Iya. Ada suara Pak Ri? Ada. Alhamdulillah, ada Bu. Jelas. Memperoleh pendidikan merupakan hak setiap anak. Sebuah bangsa tidak akan berkembang dan maju apabila penduduknya tidak memiliki pendidikan baik. Pendidikan adalah hal esensial untuk membangun negara. Nah itu ya mungkin Bapak Ibu untuk apa sih itu karakter? Karakter adalah watak, sifat, tabiat. Ya, ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer adalah suatu mental atau moral, nama atau reputasi.
Terus karakter juga dapat diartikan sebagai tabiat atau kebiasaan untuk melakukan hal-hal yang baik. Nilai-nilai karakter, nilai-nilai karakter, sikap dan perilaku yang didasarkan pada norma dan nilai yang berlaku di masyarakat, yang mencakup aspek spiritual, aspek personal atau kepribadian, aspek sosial, dan aspek lingkungan. Nah, pendidikan karakter itu apa sih? Pendidikan karakter adalah upaya penanaman nilai-nilai karakter kepada anak usia dini yang meliputi pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai kebaikan dan kebajikan, baik kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan, agar menjadi manusia yang berakhlak. Mungkin Bapak Ibu untuk definisi karakternya. Nah ini, pendidikan karakter di PAUD adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas setiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Ini saya ambil dari Kemendikbud ya. Pendidikan karakter juga bisa yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang inti. Ini menurut Thomas Lighona ya, Bapak Ibu. Nah, ini 3 unsur mutlak pendidikan karakter. Yang pertama, know the God. Jadi, yang kedua, feeling the God. Yang ketiga, acting the God. Dari ketiga ini, know the God. Anak tidak hanya mengetahui tentang hal, tetapi mereka juga memahami perlunya melakukan hal-hal yang baik. Itu ya, know the good. Feeling the good. Itu artinya anak itu membangkitkan rasa cinta anak untuk melakukan hal-hal yang baik dan merasakan efek dari perbuatan baiknya. Terus apa sih acting the good? Nah, acting the good itu anak dilatih dan dibiasakan untuk berbuat mulia. Ini yang 3 unsur yang paling mutlak pendidikan karakter yang harus diterapkan kepada anak usia dini. Nah, mengapa pendidikan karakter harus dibangun sejak dini? Ini, ada beberapa poin ya. Yang pertama, usia 0 sampai 6 tahun, otak berkembang sangat cepat, kurang lebih 20%. Nah, ini ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena pada usia 0-6 tahun ini, otak menerima dan menyerap berbagai macam informasi, baik tidak melihat. Jadi mereka tidak melihat baik dan buruk. Itulah masa-masa di mana perkembangan fisik, mental, maupun spiritual anak akan mulai terbentuk. Oleh karena itu, banyak yang menyebutkan masa ini sebagai masa-masa emas anak atau the golden age ya. Anak usia dini lebih cepat menyerap informasi atau perilaku dari lingkungan sekitarnya. Nah, pengalaman anak juga ya pada tahun pertama menentukan kualitas kehidupannya di masa yang akan datang. Keberhasilan seseorang di masyarakat sebagian besar ditentukan oleh kecerdasan. 80% ya Bapak Ibu, hanya 20% kecerdasan Daniel Goleman. Hasil penelitian 13 faktor penunjang keberhasilan di dunia kerja 80% dari karakter seseorang. Nah, oleh sebab itu Bapak, Ibu, kita sebagai orang tua dan pendidik, hendaknya masa emas anak untuk memberikan pendidikan karakter yang baik bagi anak, sehingga anak bisa meraih keberhasilan dan kesuksesan dalam kehidupannya di masa mendatang. Para pakar banyak yang mengatakan bahwa kegagalan penanaman karakter itu penanaman karakter sejak usia dini itu akan memicu terbentuknya pribadi yang bermasalah di masa dewasa kelak ya Bapak Ibu.
Selain itu, menanamkan moral kepada generasi muda itu adalah usaha yang strategis, Bapak Ibu. Nah, ini nih pentingnya usia dini menjadi pembuka utama ya untuk pendidikan karakter ini. Nah, ini usia dini itu tadi ya masuknya itu ke dalam masa emas anak, di mana itu kan anak mampu informasi dengan baik sebanyak 80% ya Bapak Ibu. Nah, di sini melalui pendidikan karakter sedini mungkin itu kepada anak merupakan kunci utama untuk membangun bangsa. Dan di sini anak akan tumbuh menjadi yang berkarakter. Ini akan terwujud ya bila anak itu tumbuh di lingkungan yang berkarakter pula, di mana fitrah anak dapat dikembangkan secara optimal. Dan tentunya ini memerlukan peran serta semua seperti sekolah ya, guru, orang tua, dan lingkungan ya. Dan yang paling terutama itu adalah lingkungan keluarga ya, Bapak Ibu, orang tua. Karena orang tua adalah pendidik pertama bagi anak ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kita sebagai orang tua hendaknya memanfaatkan mas anak ini ya untuk memberikan pendidikan karakter yang baik bagi anak. Kita juga sebagai orang tua terkadang tidak sadar sikap kita pada anak itu justru akan menjatuhkan si anak, Bapak Ibu ya. Misalnya dengan memukul atau memberikan tekanan yang pada akhirnya menjadikan anak bersikap buruk, rendah diri, minder, penakut, ya tidak berani mengambil resiko, begitu ya. Yang pada akhirnya nanti karakter tersebut dewasa, gitu. Jadi ketidakpercayaan diri dia muncul dengan tidak pedenya, dengan tidak berani mengambil resiko, ya itu akan muncul di dewasa ketika kita sebagai orang tua tidak menanamkan pendidikan karakter yang positif kepada anak. Nih, cakupan pendidikan karakter anak usia dini. Pendidikan karakter pada anak usia dini itu mencakup 4 aspek ya, yaitu aspek spiritual, personal, itu kepribadian, aspek sosial, dan aspek lingkungan. Baginya dalam meraih dan mewujudkan keinginannya ya Bapak Ibu. Misalkan ketika ini ya peluang karena tidak mampu mengambil resiko dan takut gagal. Jadi anak belum mencoba, takut gagal nggak jadi, padahal dia peluangnya di situ misalkan. Tapi karena penanaman karakternya tadinya itu negatif, jadi anak itu rendah diri, tidak pede ya. Padahal jika dia sebagai tantangan untuk meraih keberhasilan ya Bapak Ibu. Nilai-nilai karakter ya. Di sini ada 9 nilai karakter. Yang pertama cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Ini yang harus diterapkan ya, pendidikan karakter yang harus diterapkan kepada anak usia dini. Yang kedua kemandirian dan tawab. Yang ketiga kejujuran atau amanah dan bijaksana. Hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Nah itu ya Bapak Ibu. Ini 9 karakter ya, Bapak Ibu ya. Ini adalah modal utama pembentukan anak di usia dini ya Bapak Ibu, karena ini akan dibawa oleh anak sampai dia dewasa. Prinsip-prinsip pendidikan karakter, ada apa aja sih prinsipnya supaya kita bisa menerapkan melalui contoh dan keteladanan. Kita di rumah, kalau kita memberikan contoh dan teladan untuk anak ya, jadi kita melarang anak misalkan, nah ayo sholat. Kita nyuruh anak sholat, tapi kita masih nonton TV, ya, masih main HP. Tapi ketika
dilakukan secara terus-menerus ya Bapak Ibu, setiap hari menyeluruh semua aspek perkembangan. Jadi tidak misalkan bahasanya saja, tidak hanya kognitifnya saja, aspek nilai agama dan moral, sosialnya, ya itu sama. Apa namanya tuh di menciptakan rasa kasih sayang di rumah dan di sekolah ibu bapak ya. Di rumah itu jangan tegang ya, buat juga bagi anak ya. Jadi anak itu jangan kalau di rumah itu merasa dia tidak nyaman, itu kita harus waspada. Kalau anak sudah merasa tidak nyaman di rumah itu berbahaya sekali. Aktif memotivasi anak ya. Jadi jangan menyudutkan anak ya Bu ya. Anak misalkan dia punya kekurangan ketika belajar, kita jangan menyudutkan, tapi kita berikan dia motivasi. Ayo nak, kamu bisa, harus seperti itu ya Bapak Ibu. Melibatkan pendidik, tenaga pendidikan, orang tua dan masyarakat. Jadi harus ada kolaborasi ya Bapak Ibu ya untuk anak usia dini itu di sekolahnya, di lingkungan masyarakat. Terus adanya penilaian. Nah ini. Pendidikan karakter, Pak Mud harus melibatkan komponen orang tua dan guru. Mengapa? Ciptakan lingkungan yang nyaman dan menyenangkan, baik di rumah dan di sekolah. Tersedianya kurikulum dan modul yang berbasis karakter. Jadi Ibu, kalau kita misalkan masih ngambang-ngambang seperti apa pendidikan itu, kita cari buku atau modul yang berbasis karakter ya Bapak Ibu. Tersedianya guru yang kompeten dan berkarakter. Tersedianya alat bantu mengajar berbasis karakter. Kerjasama antar sekolah dan guru ini tetap kolaborasi orang tua dan sekolah itu pentingnya Ibu ya untuk PAUD itu. Mana cara membangun karakter anak? Bapak Ibu. Bagaimana nih Bu Ai? Saya bingung nih. Pertamanya harus bagaimana? Ini ya Bapak Ibu. Nah, ini karakter anak akan terbentuk sebagai hasil pemahaman 3 hubungan yang pasti akan dialami setiap manusia. Triangle relationship ya. Jadi itu akan pasti akan dialami oleh setiap manusia. Apa itu? Hubungan dengan Tuhan. Yang kedua, hubungan dengan dirinya sendiri atau intrapersonal. Yang ketiga, hubungan dengan lingkungan atau sosialnya. Ini kita sebagai manusia pasti ya akan mengalami ya ini hubungan ketiga ini. Karakter anak usia dini ini bisa dibina sejak usia dini dengan menggunakan 3 prinsip ini Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana hubungan akan memberikan pemaknaan atau pemahaman yang pada akhirnya meyakinkan anak. 3 karakter yang pasti akan dialami setiap manusia. Yang pertama, hubungan dengan Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, hubungan dengan diri sendiri. Bentar ya. Yang ketiga, hubungan dengan lingkungan sosial. Nah, setiap hasil hubungan-hubungan ini, Bapak Ibu akan memberikan pemaknaan atau pemahaman yang pada akhirnya menjadi nilai dan keyakinan anak. Nah, ini ya. Bagaimana cara membangun? Bagaimana kita sih cara membangun di karakter itu kepada anak? Di sini yang pertama, tumbuhkan pemahaman pada diri anak sejak usia dini. Salah satunya dengan cara memberikan kepercayaan kepada anak untuk mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Ya, jadi anak itu jangan didoktrin harus ini gimana ibunya tidak, gimana bapaknya tidak. Tapi ayo nak, kalau gini-gini menurut kamu bagaimana? Nah seperti itu ya, membantu anak mengarahkan potensinya. Dengan begitu mereka lebih mampu untuk bereksplorasi dengan dirinya sendiri dan tidak menekan
kita tidak menekan baik secara langsung, tidak langsung, maupun secara halus maupun secara kasar ya, kita tidak memberikan tekanan kepada anak. Biasakan anak bersosialisasi. Nah ini berinteraksi ya dengan lingkungan sekitar. Kita harus ingat ya Bapak Ibu, pilihan terhadap sangat menentukan pembentukan karakter anak ya. Dan yang tidak bisa diabaikan adalah membangun hubungan spiritual dengan Allah Subhanahu wa taala ya Bapak Ibu. Hal ini terbangun itu melalui pelaksanaan dan peningkatan ibadah ritual yang terimplementasi pada kehidupan sosial. Tahukah Bapak Ibu bahwa kecakapan membangun 3 pilar ini merupakan karakter-karakter yang dimiliki orang-orang sukses. Dan saya beritahukan kepada Bapak Ibu bahwa karakter tersebut tidak sepenuhnya bawaan sejak lahir, tetapi karakter ini bisa kita bentuk ya dari usia dini. Nah, setiap hasil hubungan ketiga pilar memberikan pemaknaan. Nah, ininya sudah saya jelaskan tadi. Terus cara anak memahami bentuk hubungan tersebut akan menentukan cara anak memperlakukan dunianya. Pemahaman negatif akan berimbas pada perlakuan yang negatif, dan begitupun pemahaman yang positif akan berimbas pada perlakuan yang positif pula. Nah, Bapak Ibu, alhamdulillah sampai juga ya pada kesimpulan, pendidikan karakter mempunyai makna yang lebih tinggi daripada pendidikan moral. Karena bukan sekedar mengajarkan makna yang benar dan mana yang salah, tetapi membantu anak-anak merasakan nilai-nilai yang baik, mau dan mampu melakukannya. Pembentukan karakter anak baiknya dimulai dalam keluarga, karena interaksi pertama anak terjadi dalam lingkungan keluarga, Bapak Ibu. Yang ketiga, pendidikan karakter sebaiknya diterapkan sejak usia dini, karena pada masa ini sangat menentukan kemampuan anak dalam mengembangkan potensinya. Yang keempat, pendidikan karakter pada anak usia dini dapat mengantarkan pada kematangan dalam mengolah emosi ya, di mana kecerdasan emosi ini bakal penting dalam mempersiapkan dan menyongsong masa depan yang penuh tantangan ya Bapak Ibu, baik akademis maupun berbangsa dan bernegara. Mungkin itu ya Bapak Ari di penjelasan saya tentang pendidikan karakter. Saya kembalikan kepada Bapak Ari. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Ai Rahmawati. Pak Ari. Iya, terima kasih Bu Ya, Ai. terima kasih Bu Ai. Mangga Panggi. Alhamdulillah, Ada. sangat jelas Panggi. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Ibu Ai Rahmawati yang telah berbagi atau sedikit memberikan penjelasannya tentang pendidikan karakter untuk anak pada usia dini. Nah, sekarang Ibu Bapak untuk yang mau bertanya atau yang ingin bertanya tentang pendidikan karakter anak di usia dini, Ibu Bapak boleh menulisnya di chat ataupun mau live interaktif, Ibu tinggal raise hand, nanti kita buka untuk sisi interaktifnya. Dan tampaknya Pak Ari sudah ada pertanyaan nih Pak Ari. Nah, sudah ada banyak pertanyaannya Ya, Ibu. sudah. Wah, coba biar saya bacakan aja Pak Ari. Dari Pak Ade Mahpudin ini Bu Ai. Halo Bu Ai. Halo Bu Ai. Nah, Iya Pak. ada pertanyaan nih Bu Ai, cukup banyak, lumayan. Iya. Pertanyaan yang bagus dari Bapak Ade Mahpudin. Dari Bapak Ade Mahpudin, beliau bertanya tentang bagaimana cara mengatasi anak-anak atau kakak beradik di rumah yang tiap hari selalu berselisih. Kadang rebutan mainan, makanan, atau adu argumentasi verbal. Terkadang sampai ada yang menangis salah satu dari mereka. Wah, itu ternyata bukan masalah Pak Ade Mahpudin saja ya. Ternyata di rumah saya juga seperti itu sama Pak. Berantem itu sering Pak. Ya, terus apakah peristiwa ini masih sama dari Pak Ade Mahpudin? Untuk pertanyaan kedua, Ibu langsung kedua atau ya cukup satu saja dulu dijawab satu-satu? Satu aja dulu. Nah, bagaimana cara mengatasi Satu anak-anak? aja dulu. Ya, bagaimana cara mengatasi anak-anak atau kakak beradik di rumah yang tiap hari selalu berselisih? Kadang rebutan mainan, makanan, atau adu argumentasi verbal. Terkadang sampai ada yang menangis. Salah satu di antara mereka. Silakan Ibu, katanya bagaimana cara mengatasinya Ibu? Ya, terima kasih Bapak Anggi. Terima kasih ya pertanyaannya dari Bapak siapa tadi? Ade Mahpudin.
Pak Ade Mahpudin, Pak Ade pertanyaannya sangat bagus sekali. Bagaimana cara mengatasi anak-anak kakak adik di rumah yang tiap hari selalu berselisih? Setiap rumah Bapak Ibu pasti merasakan punya anak yang jangankan berselisih usia dekat ya, usia di atas 5 tahun saja jauhnya itu selalu ya. Bagaimana cara mengatasinya? Di sini saya akan memberikan kurang lebih 10 atau 10 cara teknik ya yang biasa saya lakukan di rumah. Yang pertama, saya menghindari dulu emosi ya Bapak. Jadi saya itu tidak langsung marah. Ketika mereka berantem, saya tidak marah. Saya hindari dulu emosi, saya tenangkan dulu diri saya dulu sebentar, lalu saya berpikir, wah ini kok kenapa? Saya berpikir dulu, yang pertama saya hindari dulu emosi, yang kedua saya tidak menjadi penonton ketika mereka berantem, saya tidak menjadi penonton, tetapi saya melihat dulu asal masalahnya itu dari mana, ya. Asal mulanya itu dari mana saya karena pertengkaran kakak adik ini seringkali dipicu untuk mendapatkan perhatian kita sebagai orang tua ya. Kita jadi penonton misalkan semakin lama mereka akan bertengkar gitu ya. Jadi yang ketiga, berikan solusi yang tepat. Jadi saya itu memberikan solusi ketika mereka sudah mengamati mereka itu bertengkar karena apa. Nah, setelah saya menemukan masalahnya, lalu saya memberikan solusi yang terbaik. Misalkan ketika bermain, mereka rebutan, menginginkan benda yang sama. Nah, saya diberikan waktu untuk pergantian menggunakan mainan itu. Terus saya mengajarkan cara bernegosiasi kepada anak ya. Saat usia anak semakin bertambah, kita juga bisa mengajarkan kepada anak-anak kita untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi kita itu harus mengajarkan kepada mereka bagaimana caranya berdamai, menemukan win-win solution ya. Dalam hal ini kita itu berperan sebagai penengah ya. Jadi kita tidak membela si kakak dan tidak membela si adik. Terus yang kedua itu kita mengalihkan perhatian. Kita mengalihkan perhatian ketika misalkan anak sedang bertengkar ya. Kita mengalihkan perhatian mereka dengan meminta bantuan ya untuk salah satunya, misalkan kakak adik tolong bantu ibu untuk beli ya seperti itu. Terus bantu anak dengan mengekspresikan perasaannya. Ibu ya kadang anak ketika ada yang diam saja itu lebih berbahaya. Tapi saya mencoba kepada anak mengekspresikan perasaannya ya. Jadi pertengkaran itu muncul karena hal-hal yang kecil justru ya, dan mereka itu kadang sulit ya mengekspresikan perasaan mereka ya gitu. Misalkan ketika si kakak tidak mau meminjamkan benda, sedangkan si adiknya mau pinjam, tapi karena dia tidak suka misalkan barangnya disentuh si adik, dia jadi marah gitu ya. Nah seperti itu kita memberikan kepada anak itu ekspresi untuk jadi kalau tidak mau harus bilang saya tidak mau minjam, kenapa kita tanya seperti itu. Terus jangan membela salah satu anak ibu ya. Jadi kita jangan menyalahkan kakaknya dan tidak membela adiknya. Anak kakaknya itu dia kan manusia pertama yang muncul, yang lahir dari rahim kita, yang awal mula kita mencintai ya itu. Jadi setiap anak itu memiliki alasan mengapa mereka melakukan hal itu. Jadi kita harus mengajak anak untuk mengobrol baik kepada adik atau kepada kakaknya ya, gitu, supaya ini pertengkaran ini tidak terjadi berkelanjutan ya. Gitu. Jadi kita harus melihat dari kedua sisinya, dari sisi si kakak, baik dari sisi si adik. Terus kita juga memberikan dorongan untuk bekerja sama ya, gitu. Jadi kakak adik itu kita harus saling tolong menolong, kerjasama. Itu kalau saya menanamkan kepada itu, kalau tidak sama kakak, kamu sama siapa lagi? Kalau tidak sama adik, kamu nanti sama siapa lagi? Terus seperti itu. Terus membuat aturan Bapak ya. Jadi jika perlu, kita harus membuat aturan untuk anak-anak ya, maupun aturan tertulis maupun aturan tidak tertulis itu ya, untuk supaya
tidak terjadi pertengkaran. Dan bila pun terjadi misalkan pertengkaran, nanti kan kita membuat sanksi ya yang positif dan mendidik tentunya sanksi. Jadi bukan hanya dipukul, tidak, tapi kita buatkan sanksi yang bagus, yang positif dan mendidik. Misalnya sanksinya itu jika kamu rebutan mainan sama adik, kamu membersihkan pekarangan halaman rumah, kamu atau kamu misalkan nyuci piring, nah seperti itu ya. Terus jangan membandingkan Bapak Ibu ya. Jadi kita jangan membandingkan si kakak dan si adik. Itu yang paling utama. Karena apa? Karena setiap anak itu unik. Saya punya 2 anak di rumah, dia berbeda ya. Kedua-duanya mereka mempunyai keunikan yang berbeda, tidak sama ya gitu. Jadi kita jangan pelit dalam memberikan pujian kepada anak, reward ya, atau ya paling kecil itu kita memberikan pelukan kepada anak, sekalipun hal yang sepele pelukan itu ya, tetapi karena kita misalkan ketika anak mengambilkan kita minum atau makanan, ngasih kita minuman, makanan, itu kita berikan reward kepada anak ya, gitu. Karena itu kakak adik itu butuh perhatian juga dari kita ya. Dan kita harus juga diingat ya Bapak Ibu ya di rumah. Jadi karakter dan perilaku anak itu sedikit banyak dipengaruhi oleh karakter kedua orang tuanya. Seperti itu ya Bapak Ibu, mungkin jawaban dari saya. Mudah-mudahan tidak puas ya Bapak Anggi. Iya, siap. Ibu Ari, nah itu Bapak Pak Den barusan sudah ada jawaban dari Ibu Ai. Nah, sekarang untuk pertanyaan yang kedua nih Bu. Apakah peristiwa dalam tanda kurung psikologi seorang ibu yang dialami oleh seorang ibu ketika mengandung anak, apakah ada pengaruh terhadap karakteristik anak tersebut ketika ia terlahir ke dunia? Pengaruh psikologi seorang ibu ketika seorang mengandung anak terhadap karakteristik anak yang akan lahir gitu. Halo Ibu. Halo Bu Ai. Ulangi. Jadi pertanyaan Pak Ade Hujan di Mahpudin, ya pertanyaan Pak Ade Mahpudin, pertanyaan yang kedua adalah apakah pengaruh psikologi seorang ibu yang sedang mengandung, pengaruh psikologinya ada nggak pengaruh terhadap karakteristik anak yang akan terlahir? Pak Ade, halo Pak Ade. Oh iya. Ya, apakah karakter perasaan ibu mungkin ya? Ya, kondisi psikologis. Keadaan psikologi ibu itu mempengaruhi ya. Ini hujan jadi nggak kedengeran. Oke, baiklah Bapak Ibu, saya akan mencoba menjawabnya ya. Apakah peristiwa yang dialami seorang ibu ketika ia sedang mengandung itu akan mempengaruhi karakteristik anak ketika ia dilahirkan ke dunia? Mungkin seperti itu ya Pak Anggi? Iya Bu. Iya. Pak Anggi? Iya Bu. Iya. Jadi suasana hati seorang ibu itu saat hamil itu sangat berpengaruh pada perkembangan dan pertumbuhan anak ya. Saya pernah membaca ya menurut salah satu pakar. Jadi suasana hati ibu itu selama hamil dapat mempengaruhi perkembangan anak ya, perkembangan janin. Terus keadaan mental orang wanita hamil itu dapat membentuk jiwa anaknya. Jadi secara tidak langsung saya pikir perasaan ibu yang tidak nyaman atau merasa misalkan dia sedih itu akan berpengaruh pada bayinya juga ya. Terus dari aspek psikologisnya juga ini sangat membangun dalam kepribadian anak, berpengaruh dalam membangun kepribadian anak ya. Itu. Jadi seyogianya ketika kita misalkan sedang hamil atau istri bapak sedang hamil, kita jangan jadi harus menyenangkan, memberikan kesan-kesan yang baik, menyenangkan, dibuat happy si ibunya gitu ya. Jangan terlalu sedih yang berkelanjutan sampai dia down ya, itu mempengaruhi ya. Jadi anak janinnya juga sangat berpengaruh sih sebetulnya ya Bapak. Itu. Jadi setelah nanti dia melahirkan,
ketika usia 2 tahun kurang lebih, jadi otak kiri itu berkembang bersamaan dengan kemampuan bahasa ya. Nah, terkadang perasaan yang berakar kuat itu mempengaruhi kepribadian dalam pertumbuhan dan perkembangan, ya, dalam pertumbuhan dan perkembangan gitu ya. Jadi tidak itu ya, tidak hanya saat melahirkan, tetapi juga saat usia anak sampai usia 6 tahun itu berpengaruh karena ibu itu adalah sangat lekat ya dengan anak. Jadi ibu itu adalah madrasah nomor 1 untuk anak-anaknya. Seperti itu mungkin Bapak Anggi. Iya, terima kasih Ibu Ai atas jawab. Anggi, Ya, ya Bu. Ya, terima kasih Bu Ai atas jawabannya Bu. sama-sama. Terima kasih. Terus masih dari Pak Ade Mahpudin ini Bu Ai. Iya, Bagaimana menurut Ibu seorang anak usia TK yang ketika ia di rumah begitu atraktif, tapi pas di sekolah dia cenderung pendiam? Nah, ini kasusnya sama seperti anak saya, Ibu. Anak saya juga sama seperti ini, seperti pertanyaannya Pak Ade Mahpudin. Di rumah dia atraktif, Bu. Menyanyi, main gitu. Sama kakaknya sering, wah main aja, keren. Pas masuk ke sekolah, dia diam aja, Bu. Ditanya sama gurunya juga dia jarang jawab. Katanya mungkin seperti itu ya, Bu. So, bagaimana menurut Ibu seorang anak usia TK yang ketika dia iya. di rumah begitu atraktif, tapi pas di sekolah dia jadi pendiam. Dia cenderung jadi pendiam. Silakan, Bu. Kalau anak misalkan di rumah aktif, tetapi di sekolah dia pasif, itu kita jangan biarkan ya Bapak Ibu. Jadi di sana seolah-olah ada 2 dunia, dunia keaktifan dan dunia kepasifan. Nah itu di sekolah kenapa dia bisa seperti ketika kenapa di sekolah menjadi pasif itu ya bisa ketika anak di sekolah menjadi pasif itu bisa berpengaruh pada prestasi akademik juga ya. Jadi sepintar-pintarnya anak di rumah kalau di sekolahnya pasif, apalagi gurunya tidak bisa menggali ya, itu akan sangat menjadi pasif sekali. Nah, selain itu juga hubungan sosial anak dengan teman-temannya di sekolah pun itu akan beresiko terhambat gitu. Karena perilaku diamnya anak itu atau tidak mau bicaranya anak itu akan memberikan anak itu kesannya itu anak itu menutup diri ya. Sehingga suatu ketika nanti membuat teman-teman yang lainnya itu tidak mau bergaul dengannya. Ya mah misalkannya si Anu mah nggak mau bicara, dia jangan main dengan dia. Jadi efeknya itu eh, apa motivasi anak untuk besok ke sekolahnya akan menurun karena eh, anak kan temennya tidak mengerti, tetapi kita sebagai pendidik, ya sebagai guru, ya bagaimana caranya kita merangsang supaya sosialisasi interaksi anaknya itu di sekolah itu sama dengan di rumah ya gitu. Nah, karena di rentang usia ini eksplorasi anak itu meningkat ya Bapak Ibu, lebih meningkat itu sebetulnya di sosialnya di sekolah ya. Kalau di rumah anak itu sudah terbiasa dengan orang tua ya seperti itu. Jadi sayang sekali misalkan bila tahap sosialisasi anak terhambat hanya karena anak itu pasif di sekolah ya gitu. Jadi yang kita itu harus waspada ya, harus sebagai orang tua atau jadi sebagai orang tua kita harus aktif menanyakan kepada gurunya, apakah Bu anak saya, bagaimana Bu anak saya di sekolah ya. Jadi ulang ngantosan, istilahnya ulang ngantosan guru laporan, tetapi kita ya minimal atau sebulan sekali, 2 minggu sekali ya komunikasi dengan gurunya, bagaimana anak saya di sini. Gurunya pun kita seperti itu sama ya gitu, karena itu akan nanti menghambat dalam emosi ya, itu berpengaruh sekali. Seperti itu. Oh iya, terima kasih Bu. Sedikit pencerahan untuk saya, untuk Pak Ade juga mungkin. Terima kasih atas jawabannya. Nah, sekarang masih pertanyaan dari Pak Ade Mahpudin. Pertanyaan ketiga dari Pak Ade Mahpudin adalah kalau berkenan mau dong link PowerPoint-nya katanya Bu. Pak Ade minta di-share Ibu. Ya, boleh, Iya, boleh. Pak Ade minta di-share. Ya, Terus dari boleh. Pak Ade terima kasih. Terima kasih juga Pak Ade atas pertanyaannya. Terus dari Ibu Endah Septi Marweni. Sekarang pertanyaan kedua. Pertanyaan yang berikutnya Ibu dari Bu Endah. Untuk pendidikan karakter usia dini yang diterapkan di PAUD, apakah ada evaluasi atau penilaiannya, Bu? Jika ada bentuk penilaiannya, seperti apa nih katanya, Bu?
Uh, untuk pendidikan Bagaimana, karakter, Pak? iya Bu, dari Ibu Endah, untuk pendidikan karakter anak usia dini di PAUD, katanya Ibu yang diterapkan di PAUD, apakah ada evaluasi atau penilaiannya? Jika ada bentuk penilaiannya seperti apa ya Bu? Tanya. Ibu Endah bertanya tentang Oh evaluasi, iya, iya, penilaian di pendidikan karakter di PAUD. Kalau ada, format penilaiannya itu seperti apa atau bentuk penilaiannya seperti apa mungkin? Ya, silakan Bu. oh iya. Iya Bu. Eh, ya terima kasih ya Ibu Endah atas pertanyaannya. Apakah ada penilaiannya? Oh tentu saja ada ya. Cuman di PAUD itu penilaiannya tidak seperti di SD atau di SMP ya berupa angka-angka, tetapi di PAUD itu berupa ada cakupannya, indikator yang harus dicapai misalnya. Nah contohnya seperti ini. Jadi penilaiannya itu berupa seberapa berhasil. Jadi perkembangan anak itu baik dalam perkembangan aspek ya, motoriknya, bahasanya, karena karakter itu tidak hanya fisik saja ya, ke bahasa juga ada kejujuran. Anak itu harus jujur. Di sana ada nanti ya jujur melalui perkataan, jujur melalui perbuatan, ada itu untuk penilaiannya, ada indikatornya khususnya untuk bahasanya. Melakukan penempatan, yaitu dengan mengetahui bakat dan minat ya, kemampuan anak juga itu. Jadi dari hasil penilaian itu pendidik itu kita ya dapat menentukan dalam kelompok mana anak tersebut ditempatkan. Misalkan anak terus sebagai penanggung jawab juga pendidik itu apa ya, sebagai pertanggungjawaban pendidik kepada orang tua ya. Jadi anak itu misalkan hari ini sekolah dari pagi kita kan nanya tuh tadi makan sama apa, sama siapa, terus di rumah makannya sama apa, itu anak tuh ngobrol ya, anak itu bercerita. Nah itu kita tuliskan berupa catatan anak. Kalau di TK itu kita tuliskan kejadian-kejadian yang dialami anak selama proses belajar itu kita tuliskan. Tetapi pokoknya tidak baku seperti di SD atau di SMP ya harus ada A, B, C seperti itu, tapi di TK itu tidak ada ya, formatnya itu bebas. Yang penting ada indikatornya, kompetensi yang harus dicapai oleh anak ya, indikatornya apa, namanya anak siap, itu harus dituliskan di situ. Nah itu nanti akan menjadi apa acuan ketika kita melakukan orang ya, kalau ada yang sebulan sekali, ada yang 1 semester sekali ya gitu, seperti itu. Jadi format penilaian evaluasinya itu tidak baku ya, tidak itu, jadi bebas. Iya. Seperti itu Pak Anggi. Gitu. Terima kasih Bu Ai atas penjelasannya, dan untuk pertanyaan yang lainnya mungkin Bapak Ibu ada yang mau berinteraktif langsung bertanya kepada Ibu Ai boleh. Kalau di chat di sini sudah tidak ada pertanyaan lagi nih Bu. Nah, sekarang adakah dari Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan langsung kepada Ibu Ai? Mangga, silahkan raise hand. Ya. Halo Ibu Ai. Ya Pak. Nah, pencerahannya Ya, jadi Pak. perlu tindakan untuk jawaban tadi, untuk jawabannya Pak Ade ya, untuk jawabannya Pak Ade. Jadi kita perlu interaktif nih langsung. Interaktif anaknya juga kita harus terus Ya, push di rumah agar dia ya, tidak terlalu pendiam gitu. Kalau kemarin saya punya anggapan ya seperti betul. ini, Bu. Saya kembali lagi ke karakter saya gitu. Saya kan Bagaimana? asalnya pendiam nih, anak saya juga pendiam gitu. Kalau di rumah dia interaktifnya bagus Bu, tapi kalau di sekolah dia nggak terlalu interaktif, diem aja gitu Bu. Emang relatif temannya juga sedikit. Itu untuk anak saya yang satu lagi kan. Makanya kita Hmm, makanya kita ya sebagai orang tua harus membentuk karakter yang positif. Jadi bisa dirubah Pak karakter itu. Misalkan anak pendiam, bagaimana sih caranya mengubah anak itu dari pendiam tapi dia jadi mau berinteraksi. iya. Jadi kalau pendiam terima Bapak itu bahaya ya Iya. anak itu. Jadi kayak yang minder gitu Bu ya di sekolahnya teh.
Nah, Hmm. itu kan berpengaruh kalau anak minder nanti sampai ke dewasanya itu bakal ke bawah Bakal ke terus. iya Bu, betul. Jadi kita juga harus mensiasati ya, selain ibu dan bapak gurunya di TK atau di PAUD, kita juga sama harus menerapkan pola yang sama atau mungkin memberikan Iya, sedikit push terus ya, reinforcement terus ke nanti anak secara tersebut ya. tidak lama. Iya, Iya Bu, iya, iya, siap. nah, Nah, ada yang mau iya bertanya mungkin betul. dari Bapak Ibu Iya, sebelum jadi kalau yang pendiam itu kita justru hujan di sini Pak, aduh, Oh iya, jadi ada kendala jadi teknis nggak sih Bu ya dari kedengeran. sinyal. Nah, adakah dari pertanyaan lagi dari Heeh, Bapak, hujan. Ibu peserta yang hadir di sini? Untuk silakan di chat boleh, di chat atau mau interaktif langsung juga tidak apa-apa Ibu Bapak. Kalau misalnya kita berakhir sampai jam 3.15 ya Ibu ya. Sampai jam 3.15. Ya, Tapi untuk presensinya juga Bapak Ibu peserta diharapkan untuk mengisi presensinya dulu sebelum waktu berakhir. Kalau misalnya kalau misalnya tidak ada pertanyaan lagi sebelum kita menyimpulkan, Ibu Ai, halo Ibu Ai. ya, Eh, karena sudah tidak ada pertanyaan ya Pak. lagi, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita akhiri saja untuk video sesi kali ini mungkin Ibu ya. Iya, Iya, siap. ya, 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 Iya, ya, siap. ya boleh Pak. Alhamdulillah hirobil alamin. Sesi Pikon kali ini tentang pendidikan karakter anak usia dini telah dipaparkan oleh Ibu Ai Rahmawati, yang tentunya adalah pakarnya di bidang eh, penanganan anak, mungkin penanganan anak untuk anak usia dini. Nah, dengan kesimpulan pada materi hari ini, selain untuk pendidikan karakter di rumah juga sama, di rumah harus tetap ada reinforcement yang bagus untuk anak-anak juga sama seperti yang saya hadapi tadi, karena anak di rumah bisa cenderung aktif, tapi di luar pendiam itu lumayan ada sedikit masalah. Mudah-mudahan apa yang kita terima hari ini bisa bermanfaat dan bisa kita terapkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Setelah ini Amin. acara saya kembalikan kepada Bapak host kita yaitu Bapak Ari Aditya Septian. Silakan Bapak Ari. Iya, terima kasih kepada Bu Ai Rahmawati dengan materinya yang luar biasa tentang pendidikan karakter untuk usia dini. Wow, sangat luar biasa sekali untuk materi kali ini. Terima kasih Bu Ai Rahmawati karena telah memaparkan materi dengan sangat bagus. Dan terima kasih untuk Pak Anggi. Ya, sama-sama Pak. Iya, karena telah berperan sebagai moderator yang memimpin berlangsungnya acara video konferensi kali ini. Tak lupa terima kasih kepada para Bapak dan Ibu hebat dimanapun Anda berada. Terima kasih telah masuk ke dalam atau berperan sebagai partisipan di video konferensi kali ini. Alhamdulillah sampai ke penghujung acara dengan berjalan sangat lancar. Tentunya terima kasih sekali lagi. Saya ucapkan kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya tutup saja untuk video konferensi kali ini. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.